kalian bilang amin, betul? Itu pas jamaah Bang ya? Iya, perjamaah, betul. Iya, pas jamaah. Iya, perjamaah. Apakah di dalam Al-Qur'annya tertulis kata amin itu? Tidak ada. Dari mana Tapi itu dicolong? disunahkan. Sebentar, dari mana itu dicolong? Sunnah banget itu. Sunnah Bang. dari mana? Wajib sunnah dari mana? Bang, dalam sholat itu yang wajib itu takbir, ya, berdiri, ya. Setelah berdiri kita baca Fatihah, wajib ya. Dalam Fatihah nanti ada bacaan waladhdallin ya, kita terakhir aja ya. Waladhdallin. Sunnah umat Islam untuk mengucapkan amin. Kau nggak mengucapkan, nggak apa-apa. Pertanyaan saya begini, kata amin itu dapat dari mana? Tuh, namanya sunnah itu apa umat sebelumnya seperti pendahulu kita warasatul anbiya. Berarti ngikutin orang-orang terdahulu kan, Nasrani dan Yahudi kan? Iya. Ya kita mengikutin ulama kami lah. Ngikutin ulama ngikutin siapa? Yes. Dengar. Katanya mengikuti umat-umat terdahulu, betul? Kan sesuai dengan artinya, kabulkanlah. Lah kan kita boleh bicara itu. Orang Hindu juga Oke, bilang. berarti umat-umat terdahulu itu merujuk kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Iya betul, karena itu agama sebelumnya. Artinya umat Agamanya lebih Muslim tua. ikut-ikut orang Yahudi dan Nasrani, betul? Betul. Nah, menurut hadis, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk golongan kaum tersebut. Ya, tapi di sini Makanya kan pantesan orang Syiah bilang kalian orang Sunni itu sesat yang nyata. Nekat yang nyata. sekarang pandangan sesat itu dari segi mananya, Bang? Makanya saya juga bilang sama-sama tadi, sholat, Bu sama-sama ke Khadijah, Allah, ya. gini loh, Muhammad didapati sesat dan Anda sudah mengiyakan. Oke. Sesat karena belum mengerti ajaran Allah yang sempurna. Oke? Nah, apakah setelah dia Muhammad- mendapat petunjuk dia tidak? Apakah dia setelah mendapat petunjuk dia tidak sesat? Tetap Tidak, sesat karena gimana? dia punya kaum. Dia punya kaum dan harus memberantas kaum sebelumnya, yaitu kaum jahiliyah. Abang mengerti pendeta Bukhairah apa enggak? Pernah dengar cerita tentang dia? Pendeta Bukhairah ketika dia meninggal, ya. Jadi kuat ini hasil penyelidikan saya selama 13 tahun, ya. Saya sangat menduga orang yang menginspirasi Muhammad menulis ayat-ayat Quran, bilang ini itu adalah si Bukhairah itu. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Ketika Bukhairah meninggal, wahyu tidak turun. Udah mulai curiga nih ya? Benar. Iya, ketika Bukhairah Nggak meninggal, wahyu tidak turun. Lalu Muhammad mencoba ingin bunuh diri, betul? Enggak ada Muhammad. Waduh, tidak tahu lagi dia pantesan masih jadi orang Islam. Berarti belum pernah dengar Muhammad mau bunuh diri? Waduh, berat ini saudara-saudara. Baik. Kali ini aku sejarah Nabiku pengen bunuh diri. Aduh Bang Edi. Waduh. Tawa juga aku Bang Edi. Bener-bener pantesan Bu Khadijah masih Muslim karena banyak tidak tahu tentang ajaran agama Islam. Oke. Apa Oke, ibu sekarang tidak tahu bahwa Nabi ingin bunuh diri? Tidak tahu? Itu dalam apa? Dalam keterangan dari mana? Apa keterangan dari mana lah Bang? Baik ya. Jadi hadis yang ingin menunjukkan bahwa Muhammad ingin bunuh diri itu ada ya. Saya tunjukkan. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Baik ya. Hadis Nabi sebentar. Nabi ingin bunuh diri. Wah, tidak tahu mereka teman-teman ini menekat yang nyata ini. Ya gini Baik. Bang ya, mungkin sebentar Bang Edis. Ya ini nanti aku kalau memang aku nggak mengerti nggak bisa jawab, aku bikin PR. Mungkin hari Minggu kan aku pasti ada pengajian sama Pak Yaiku ya, Ustadku ya. Aku tanyakan tentang ini. Mungkin suatu saat Bang Edis ada live, aku datang menerangkan kepada Bang Edis. Oke? Jangan kabur dulu. Nih, saya Nggak tunjukkan. sekarang. Nih. Ini tak dengarkan. Saya tunjukkan Emang tak ya. dengarkan. Nih. Karena Ini aku juga hadisnya. penasaran. Ya. Perhatikan ya. Nih. Hadis itu diriwayatkan di hadis Bukhari nomor 6581. Dalam kitab At-Tabir, bab hal pertama yang jadi permulaan wahyu bagi Rasulullah.
ya, dan seterusnya dan seterusnya. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, yang berkata bahwa wahyu terhenti. Perhatikan, wahyu terhenti untuk beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari gunung. Ini Nabi ingin bunuh diri, gimana? Setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Ini Muhammad sempat pengen bunuh diri. Karena apa? Karena wahyu berhenti. Ternyata usut punya usut. Karena Warokah meninggal dunia. Aduh, memang banyak yang tidak tahu, teman-teman. Saya sangat menyayangkan ya teman-teman ya, bahwa banyak kaum muslimin wal muslimat tidak pernah belajar agama Islam. Oke Bang Edis, itu aku akui karena aku nggak mengerti. Mau mengangkat saya jadi ustadzmu? Mau mengangkat saya jadi ustadzmu nggak? Lagi ya. Sebentar, mau mengangkat saya jadi ustadzmu nggak? Kagak lah Bang Edis, nggak ada salah. Gimana lah Bang Edis? Loh, mengakui nggak waras. Kalau gini, kalau saya nanti ustadz online, ustadznya kan online, jarak jauh. Nanti kalau ustadznya mondok, nanti bahaya, bisa hamil. Loh, banyak kasus ibu-ibu menyekolahkan putrinya ke pondok pesantren, tetapi malah hamil. Justru kalau saya dijamin, saya tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Bang Edis. Sekarang coba saya tanya sama Bu Khadijah, banyak tidak kasus kejadian ustadz-ustadz di pondok pesantren melecehkan santriwatinya? Banyak. Umum itu, umum. Iya, kita makanya ibu-ibu hati-hati. Ya, mendingan nonton Edis TV, kajian gratis lagi. Bang Edis, sekarang aku boleh berbicara, nggak ada waktu nggak untuk aku? Silakan. Aku mau bicara tentang Warokah, nggak banyak menit ya. Aku nggak begitu banyak omong ke orangnya. Warokah. Ya, Warokah dulu itu mempunyai kitab Injil ya, karena Warokah itu seorang pendeta ya. Nah, dan di situ Warokah itu mengerti bahwa suatu saat akan kedatangan seorang nabi baru yaitu Muhammad, dan di situ dijelaskan dalam kitab Injil ada ciri-ciri tertentu ya. Apa itu ciri-cirinya? Ketika Muhammad jalan, kan belum nabi, aku sebut Muhammad dulu ya. Ketika Muhammad jalan, ketika Muhammad jalan dan di situ awan akan mengikutinya, tidak akan memberikan panas untuk dia, melindunginya. Dan di mana Muhammad akan duduk berteduh, pohon itu akan tunduk padanya. Ya. Terus? Ini kebanyakan nonton film Sunggokong nih kayaknya nih. Lah Bang, aku itu juga pernah belajar sejarah. Aku sekolah aku dari agama terus sampai gede. Jadi aku ngerti lah Bang. Terus. Dan itu keterangan itu ada di Warokah. Tapi mengapa di kitab Injil yang abang pelajari sekarang itu nggak ada keterangan itu? Seandainya itu masih terdapat di dalam kitabnya abang, pasti nggak akan ada orang menyembah yang namanya Yesus. Sedangkan Yesus itu sejarahnya, bentar Bang. Sedangkan Yesus itu sejarahnya dulu tuh yang bernama, aku lupa namanya. Bukan Nabi Isa, karena Isa diangkat ke langit. Dia itu Yudas ya, Yudas. Yang sudah merebut kitab dari Nabi Isa dan menyalinnya. Dan sekarang kitab itu sampai di tangan-tangan yang sekarang. Dan kitab itu salinan Bang. Sudah? Bukan asli yang seperti dipegang sama Warokah. Seandainya yang masih asli dipegang sama Warokah, insya Allah pasti nggak akan ada umat tersesat seperti yang sekarang ini. Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Baik, jadi ada satu klaim dari Ibu Khadijah tentang bagaimana di dalam Injil dinubuatkan atau ciri-ciri, disebutkan ciri-ciri tentang Muhammad. Salah satunya adalah kalau Muhammad berjalan maka awan akan selalu menaungi Muhammad. Kemudian kalau Muhammad berteduh di bawah pohon, pohonnya akan menunduk begitu untuk memayungi Muhammad. Begitu ya? Nah, ini namanya saya sebut dengan dongeng-dongeng yang nyata.
Karena apa? Karena Injil tidak menyebutkan demikian. Ciri-ciri Nabi di dalam Injil bukan lebay kayak begitu, enggak. Apa ciri-ciri Nabi di dalam Bible? Disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18. Apa ciri-ciri Nabi itu? Bagaimana kita tahu? Nih, saya tunjukin ayatnya. Inilah Bible itu. Bukan awan-awan, terus kemudian apa namanya pohon. Tapi Bible abang itu kan Bible yang sudah diperbarui bang, bukan yang asli dipegang sama pendeta walau. Ya sudah, mana Injilnya kalau begitu? Mana Ya udah Injil nggak ada yang lah, Bang. tertulis Aku kalau dapat di dalam sejarah Injil itu dari sejarah itu Islam. ciri-ciri Nabi kayak begitu? Oke, sekarang abang jelaskan. Di dalam tentang abang Bible ciri-ciri Nabi yang sungguhan bukan seperti itu, Bu Khadijah. Nih, ciri-ciri Nabi yang sungguhan tuh begini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-18, ya, Ulangan pasal yang ke-18. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nih, perhatikan. Ciri-ciri Nabi sebelum saya bacakan gini. Jika engkau bertanya, bagaimanakah kami tahu bahwa seseorang itu diutus oleh Tuhan atau tidak? Ciri-cirinya adalah jika ia mengatakan sesuatu, maka perkataan itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, maka itulah orang nabi palsu. Contoh. Gini, besok jam sekian akan terjadi gempa dan akan meninggal sekian orang. Nah, ketika omongannya itu meleset, maka itu nabi palsu. Itu ciri-ciri nabi. Masa nih ciri-ciri nabi? Ada awan menaungi orang kalau berjalan kemanapun. Itu terinspirasi dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dipiringin jadi Muhammad. Nah, Nih. sekarang aku mau abang kasih contoh tentang yang perkataan menjadi bukti ya, intinya ya. Nah, itu yang Nih, seperti baik, apa? saya tunjukkan. Ini ya, apa yang difirmankan Tuhan. Nih, Ulangan pasal yang ke-18. Perhatikan, ya. Nih. Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nih, sudah ada ciri-cirinya ditunjukin. Makanya baca kitab Taurat. Yang dibaca malah kitab tamasya ke surga. Bukan tanya Taurat bang. Dalam Injil, apakah ada yang abang katakan? Apa yang dikatakan besok akan terjadi kiamat? Lah terjadilah. Nah itu maksudnya itu dari mana bang? Loh, Muhammad disuruh di dalam surat Al-Ahzab. Nih, saya tunjukkan lagi ya. Nih, saya ganti nih background saya. Teman-teman mohon maaf ini kita agak sedikit pindah-pindah ya. Temanya tidak bisa fokus nih. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Di dalam Quran, surat Al-Ahzab ayat 63 nih. Saya tunjukkan ya. Al-Ahzab. Nah, Al-Ahzab 63. Coba dibuka di situ. Sudah kelihatan di situ? Bentar abang. Al-Ahzab ayat Ayat yang ke-63. Oke. Al-Ahzab. Kok nggak keluar milikku? Surat Al-Ahzab ayat ke-63. Kelihatan? Saya balik kamera saya ya. Sebentar, saya balik kamera saya. Surat Al-Ahzab ayat 63. Sudah. Sudah, coba bacakan di situ apa? Sama nggak dengan Artinya ini? ya. Artinya menyatakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya diketahui oleh Allah. Oke. Ayat ini juga mengingatkan bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Oke, Ya, tapi baik. kan dari Saya bacakan ya punya saya ya.
Quran surat Al-Ahzab atau surat yang ke-33 ayat 63. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya. Ada orang nih, orang-orang nanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, qul. Apa disuruh Muhammad mengatakannya? Ilmu kiamat itu hanya di sisi Allah. Jadi menurut Al-Quran, kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, Muhammad suruh jawab apa? Suruh jawab ilmu tentang kiamat di sisi Allah. Tapi apakah Muhammad mematuhi ayat ini? Tidak. Apa kata Muhammad? Nih, apa kata Muhammad? Muhammad malah mengatakan yang lain. Apa? Nih, saya tunjukkan. Nih. Apa yang dikatakan Muhammad ketika Muhammad ditanya tentang hari kiamat? Perhatikan. Menurut Muhammad, kiamat itu terjadinya hari Jumat. Ya, Nih. itu ada ciri-ciri emang. Aku ngerti itu. Tadi kan disuruh apa? Disuruh mengatakan apa? Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Tapi Muhammad malah bilang kiamat hari Jumat. Makanya Muhammad melanggar offside. Muhammad tuh kalau main bola offside. Nah, lihat nih, perhatikan. Muhammad itu mendapatkan bocoran Bang Edis yang Nih, perhatikan ya. Nih, dikatakan ya, dijelaskan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan pada hari itulah kiamat terjadi. Jadi Muhammad di sini bilang kiamat terjadi hari Jumat. Quran bilang kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Ini makanya akibat ngikutin Muhammad. Disuruh-suruh bilang kiamat di sisi Allah, malah bilang kiamat di Jumat. Akhirnya apa? Akhirnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu berbuat maksiat. Karena apa? Karena sudah pasti itu tidak akan terjadi hari kiamat. Hari Senin sampai Kamis kita maksiat saja. Hari Senin sampai hari Kamis maksiat saja karena tidak mungkin hari kiamat. Bang, yang bermaksiat itu siapa lah Bang? Aku sebagai umat Muslim nggak pernah kok hari Sabtu Minggu itu ya. Ini berat, ini berat ini. Biasa. Coba Ya, sekarang saya tanya, Makanya ya, makasih Bang. headsetnya, makasih. Gini, sekarang saya tanya, apakah kiamat akan terjadi di hari Senin? Tidak, tetap Tidak. hari Jumat. Kiamat hari Rabu nggak mungkin, Selasa nggak mungkin, Nggak. Kamis nggak mungkin. Nggak. Artinya orang akan tidak bakal takut. Dia tidak akan takut untuk berbuat maksiat di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis karena tidak bakal kiamat. Mana Pak sih? Edis yang terhormat, Mana? siapapun orang yang berani maksiat di hari apapun itu terserah, itu orang yang tidak ada iman. Kalau kita sebagai orang yang beriman nggak pilih-pilih hari kami tidak akan mau berbuat maksiat. Loh. Karena iman itu ada kadar. Abang ngerti nggak kadar ya? Kadar ya. Ada yang Baik. sedikit, ada yang tinggi, ada yang setengah ya. Semuanya itu dari itu. Siapapun yang merasa ini kan hari Minggu aman deh, gue mau maksiat. Oh ini hari Senin aman deh, gue mau maksiat. Karena kiamat jadinya itu jatuhnya hari Jumat. Bukan karena itulah Bang. Oke, sekarang saya tanya, bukankah yang terpenting di dalam agama Islam itu mengucapkan syahadat? Iya itu syarat masuk Oke, Islam. kalau Syahadat. sudah mengucapkan syahadat pasti masuk surga nggak? Pasti. Iya, walaupun Meskipun berbuat dia maksiat, bermaksiat. betul. Walaupun berzina, Iya, walaupun pasti. mencuri, betul. Iya pasti. Iya. Jamin. Indahnya agama Nah, itu Islam indahnya dari yang Islam, penting Abang mengucapkan Edis, ya. syahadat. Abang Edis sekarang gini, Abang Edis kan sebenarnya contoh. Aku kasih contoh aja ya, bukan sesungguhnya. Seandainya gini ya, oh ya Hadijah, sekarang itu aku emang dari kecil udah Kristen Hadijah, tapi seandainya sekarang aku bersahadat, terus aku mati, aku masuk surga nggak? Pasti di zaman masih surga. Tapi dicuci dulu Bang. Dari mana dicuci dulu?
Tidak ada Ya bilang dicuci begitu. di neraka lah bang. Oke, intinya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, kiamat itu terjadi hari Jumat. Di kiamat itu Jumat. hanya di sisi Allah, betul? Oke, di sisi Allah, tapi Nabi Oke, Muhammad tapi mendapatkan Muhammad bocoran malah dari sok Jumat. tahu mengatakan kiamat itu hari Jumat, betul? Gini aja, semua yang di sini 16.000 mata memandang. Kita saksikan ketika hari kiamat nanti datang, Jumat apa Minggu atau Senin, aku yakin tidak ada hari selain Jumat. Pasti di sini nanti Iya, akan menyaksikan. artinya menurut Al-Quran disuruh hanya di sisi Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, tapi Muhammad malah bilang dia tahu kiamat itu akan terjadi hari Jumat, betul? Betul. Iya, Karena artinya Muhammad sok tahu. Padahal bukan tidak tahu, disuruh. tapi Adakah Muhammad itu coba orang segini, pilihan Bu dan Khadijah? juga sama. Adakah ayat Al-Quran berkata, jikalau manusia bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, maka katakanlah kiamat itu hari Jumat. Adakah Quran bilang begitu? Tidak ada kalau di Quran. Oke, Quran bilang kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Ya betul. Tidak diperintahkan untuk mengatakan kiamat itu hari Jumat, betul? Tidak. Tapi Iya, kita kan artinya Muhammad malah bilang hari Jumat, berarti dia offside, betul? Aduh abang kok kayak sepak bola gini offside juga. Iya, offside, dia maju duluan. Melanggar batas. Oke, gini. Iya, sudah mengakui kalau menurut Muhammad offside. Al-Quran, ya, kalau menurut Wah, Al-Quran yang sudah diterangkan tadi mengaku. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta menambah wawasan dan memberikan kecerdasan serta menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus. Nah, teman-teman, seperti apa yang mereka bahas tadi ya, terkait banyak hal isi kitab suci dan juga isi hadis yang dibahas atau disajikan oleh Edis. Nah, kita tidak perlu membahas itu lagi, tetapi saya lebih kepada apa yang disampaikan Edis mengenai ciri-ciri nabi palsu misalnya. Saya tidak menyinggung agama apapun di sini, karena dalam kitab suci, dalam kitab ulangan itu sudah diberitahukan oleh Allah sendiri seperti apa nabi yang benar-benar dipilih oleh Tuhan dan seperti apa nabi yang tidak pernah dipilih oleh Tuhan namun dia berbicara atas nama Tuhan. Nah teman-teman, kalau dalam perjanjian lama itu maka nabi atau sebagai legalitas mereka atau kapasitas atau jabatan kenabian itu diberikan kepada orang yang dipilih langsung oleh Tuhan itu sendiri dan Allah langsung berfirman kepada orang itu sendiri. Yang kedua, di mana orang yang telah dipilih itu, yang dipanggil itu, dia harus diurapi. Dan setelah itu dia harus bernubuat dan nubuatnya harus terjadi. Sebab nabi yang bernubuat namun tidak terjadi, maka itu bukanlah nabi dari Tuhan. Itu tanda-tandanya. Maka kita bisa membedakan mana nabi yang benar-benar nabi dipanggil Tuhan, yang diurapi, yang diutus Tuhan. Maka kita juga bisa membedakan yang mana nabi yang tidak pernah diutus Tuhan tapi ngaku-ngaku diutus Tuhan dan nubuatannya pun tidak pernah ada dan juga nubuatannya meleset tetapi dengan berani dia berbicara atas nama Tuhan. Nah, semuanya sudah dicatat oleh Alkitab. Dan juga Yesus Kristus sudah memberitahukan kepada para pengikutnya bahwa waspadalah terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Sekali lagi saya tidak menyinggung agama lain di sini. Ini mutlak saya bicara tentang isi kitab suci. Yang dimana dalam Matius itu teman-teman ya, Matius 7 misalnya ya, itu sudah dikatakan disampaikan oleh Tuhan Yesus terkait ajaran-ajaran orang-orang yang membawa ajaran palsu yang bukan berasal dari Kristus, yang bukan berasal dari Allah. Karena ajaran yang benar menurut para rasul dan menurut Yesus adalah ajaran yang benar-benar diajarkan oleh Yesus dan juga ajaran yang pernah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Itulah sebabnya Yesus berkata supaya tergenapi
Karena kedatangannya itu untuk menggenapi seluruh nubuatan dalam hukum Taurat Nabi Musa dan juga kitab Mazmur dan juga kitab para nabi. Itu tertulis dalam Lukas pasal 24 ya teman-teman ya. Itu sudah luar biasa bagaimana Alkitab mengkonfirmasi seperti apa nabi yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.